mengatakan begini, aku Tuhan pencipta langit dan bumi, meneguhkan orang-orang beriman, orang Islam, dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat mereka. Dan aku Tuhan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Jadi yang disesatkan itu orang-orang zalim, bukan orang-orang benar yang disesatkan. Yang sesat itu yang zalim, karena mereka pilih zalim. Seperti Kristen. Adakah yang memaksa Kristen menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Nggak ada. Dia sendiri yang mau. Maka Allah kemudian menyesatkan mereka. Dia yang mau kok. Nggak ada paksaan, nggak ada perintah kok. Dia sendiri yang mau. Jadi ketika Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Bagaimana cara Allah mengadakan permusuhan? Allah kemudian mengutus iblis. Pasti dong. Iblis diberikan kesempatan untuk mencobai manusia. Simon, Simon, iblis telah diberi izin untuk mencobai kalian. Itu kata Yesus. Jadi iblis itu diutus ke bumi untuk mencobai manusia. Jadi Allah mengutus kebaikan, Allah mengutus kejahatan. Yesaya 45 nomor 7, akulah Tuhan yang menciptakan kejahatan. Untuk apa kejahatan itu diciptakan? Untuk mengimbangi kebaikan. Jadi segala sesuatu itu dicipta oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengutus malaikat, Tuhan juga mengutus setan. Itu. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi dan kitabnya umat Islam itu sama. Sedangkan Kristen ini bukan lagi mengutus setan, dialah setannya. Dialah setannya. Makanya ketika dikatakan kemudian, waspadalah kepada penyesat. Nah, siapa nama penyesatnya? Yesus Kristus. Sadar nggak sih? Hei Yesus. Ya bro Suma, ada apa bro? Penyesat itu namanya siapa sih? Katamu, menurutmu? Namanya Yesus Kristus. Kalau iblis itu musuh, jelas. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, terkait dengan iblis dikatakan bahwa dia adalah musuh nyata bagimu. Ya, jangan kau mengikuti langkah setan, karena itu adalah musuh bagimu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Musuh. Jadi yang berteman dengan musuh itulah orang zalim. Orang zalim itulah yang sesat. Karena mereka yang menghendaki. Ada enggak Tuhan pencipta langit dan bumi memaksa orang-orang Kristen menyembah makhluk kuburan? Ada enggak? Enggak ada. Dia sendiri yang mau. Berarti mereka memilih kesesatan. Itulah yang disesatkan. Kepada orang sesat itulah kemudian setan itu datang. Makanya Paulus di dalam Roma 5 nomor 20, di mana banyak dosa, di situ banyak kasih karunia. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia bertambah-tambah. Kan cuplis. Kalau begitu buatlah banyak dosa supaya banyak kasih karunia. Jadi sekali lagi saudara, saya hanya ingin saudara itu paham. Kalau iblis itu memang kerjanya menyesatkan. Sekarang iblis menurut Yesus namanya siapa? Gelar iblis yang datang setelah Yesus itu apa namanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala kah? Atau Yesus Kristus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana bisa? Penyesat itu bernama Yesus Kristus. Pengikut Yesus Kristus ya aliteng. Pengikut penyesat adalah siapa? Pengikut Yesus Kristus. Ayo, kita kerucutkan materi ini. Jangan pakai Quran, terlalu berat kalian, tidak ngerti Quran kalian itu. Kita pakai Bible aja dulu. Penyesat yang datang menurut Yesus bergelar apa? Maha Suci, Subhanahu wa Ta'ala, atau bergelar Kristus? Silakan. Oke, jadi dari tadi kamu itu bilang saya ya tidak tahu Al-Quran. Lo dunia udah canggih Suma. Kamu mau datang ke zaman batu, kamu tinggal klik langsung tahu artinya. Jangan kamu melakukan pembodohan terhadap umat.
Terus tadi kamu bilang Yesus penyesat. Aduh, luar biasa fitnaanmu. Yohanes 14 ayat 6. Yesus katakan, akulah kebenaran. Ada nggak Itu nabi-nabi yang itu berani manusia. mengklaim dirinya kebenaran? Sabar. Itu manusia. Kamu saya ganggu loh. Enggak. Ganggu. Saya mau Anda masuk ke tema. Kita dulu, saya punya waktu. Saya Punya maunya Anda itu masuk ke tema. Masuk ke tema dulu, masuk ke tema. Dengarkan dulu temanya, dengarkan temanya ya. Saya punya waktu. Tadi saya sudah kasih loh. Sabar. Kita jangan ambigu di sini. Anda nggak ada ilmu sedikit pun tentang Al-Quran, hanya terjemahan kan? Jadi sabar. Oke, saya Sekarang yang kita bahas, sabar. Tenangkan diri Anda. Oke? Tenangkan diri Anda, sabar. Lihat sendiri ya, penonton dengar sendiri. Sabar. Kita kerucutkan masalah mengenai penyesat. Menurut Yesus, penyesat itu bergelar Maha Suci, Subhana, atau bergelar Kristus. Dah, selesai. Kalau Anda keluar dari tema itu, Anda ke gereja. Silakan. Oke, 1 Petrus 2. Ya, mulai 1 Petrus 2 Menurut Yesus, menurut Yesus, jangan menurut Petrus. Saya jawab. Menurut Yesus. Ya, Silakan. Yesus kan saya sudah bilang dari tadi, dia adalah akulah terang dunia. 1 Petrus 2 ayat 22. Tidak ada dosa. Menurut Yesus, penyesat itu datang memakai gelar apa? Maha Suci, Subhana, atau bergelar Kristus. Udah, lanjut. Saudara ya. Kita belum bicara, udah dipotong ya. Temanya konsep ketuhanan. Penyesat itu bergelar Kristus atau bergelar Subhanahu wa ta'ala. Udah sanggup dia. Nangis. Tuhan terang ya. Nangis. Kamu Tuhan gelap. Penyesat itu bergelar Kristus atau bergelar Allah. Kerjasama dengan setan. Itu apa itu? Nah, turunkan. Izin Bang Cuma, izin sebentar, izin. Tendang aja orang yang tidak mau penyesat kayak itu Kalau ditendang. si Ida ini izin kurunda. Iya, silakan. Cuma mulai ketakutan. Jangan tantrum, ini rumah orang. Pakai adabmu. Kau kan bawa kasih. Pakai salam dulu kek, selesaikan orang ngomong kek. Kenapa cuma ketakutan, Dang? Ketakutan sama setan, iya. Kau enggak ragu apa ini guru-guru. Kau jangan main-main dengan Al-Quran menjelaskan. Kristen atau apa? Jawab dulu baik-baik. Kau masuk rumah orang. Kau Kristen. Mau diskusi. Kalau mau diskusi baik-baik, Pak. Saya dengan Suma. Iya, oke. Izin sebentar. Ini ada tema. Tolong jangan potong-potong. Sesuai dengan apa tema. Terarah gitu loh. Siap, Bang? Saya izin rekan-rekan Muslim yang dibawa. Cek. Izin. Ya, oke. Temanya tadi, tema yang dibawa Bang Joma, penyesat itu mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala atau mengatasnamakan Yesus. Itu topiknya tadi Bang Joma tawarkan. Al-Quranmu menyatakan Allahmu menyesatkan. Enggak usah jauh-jauh. Dari Bible ini, dari Bible. Astaga. Enggak usah jauh-jauh. Kenapa takut bahasa Al-Quran? Turun kau dari anjing. Kenapa takut bahasa Al-Quran? Kasih turun itu si Peri goblok tuh. Udah. Tidak ada yang sanggup membahas Quran dari orang kafir. Percuma aja. Tidak ada yang sanggup. Baca aja nggak lurus. Baca Bacanya terjemahnya nggak bisa dia baca terjemahnya Quran. udah salah, Guru. Nggak gimana mau bahas. Terjemahnya aja dia nggak mau baca bener. Nah, itu dia makanya. Mau diskusi naik. Silakan. Ini. Iya, jadi untuk saudara-saudara semua yang Kristen, yang Muslim, saya minta tolong saudara semua. Kita di sini berdiskusi yang bermanfaat, ya. Jangan menafsirkan kitab orang lain. Kalau kita tidak mau, kitab kita pun ditafsir oleh orang lain. Cukup Bedanya kitabmu itu tidak perlu ditafsir.
Karena sudah tertulis kayak gitu. Apa ilmu apa yang perlu saya pelajari supaya saya bisa Bang paham kitab Suma. saudara? Kitab saya tuh Bang Suma, Bang Suma. Kitab saya ilmu tuh apa? Coba yang Anda tunggu, baca tunggu. dari tadi. Tunggu saudara, Itu dalam bahasa ilmu apa? apa? Tunggu, ilmu apa yang harus saya pelajari untuk paham Bible? Sebutkan biar saya beli kitabnya. Oh, ada. Ilmunya Iya. itu ada. Apa namanya ilmunya? Ya, Apa? itu satu, Satu. membaca semua keseluruhannya dulu. Ya, itu harus dibaca Lihatlah semua. teman-teman. Nah, Lihat setelah teman-teman, itu, membaca katanya. dengar Kau pikir dulu, saya tidak dengar, baca Bang kitabmu? Suma. Dengar dulu. Nah, setelah itu Bang Suma bisa mengetahui bunyi ayat ini sedang menceritakan tentang apa. Oh, Nah, cuman membaca. setelah sudah mengetahui, Bang Suma juga itu harus Apa? berdoa, Pintar silat meminta lidah gitu. meminta hikmat Cuman daripada itu doang. Tuhan. Cuman itu Meminta doang. hikmat dari Tuhan. Dengar dulu, belum selesai itu. Setelah itu Bang Suma sudah mendapatkan hikmat, Bang Suma menafsirkannya. Maksudnya ayat kemasukan yang setan satu. gitu. Dengar dulu. Ayat yang satu tidak boleh bertentangan dengan ayat yang lain. Kalau habis itu tadi murtad. itu Bang Suma menafsirkannya Murtad itu dulu, satu, makan Bang babi Suma dulu, bentur-benturkan baptis dulu. dengan yang lain. Untuk paham Saya akan Bible, tunjukkan. baptis Saya dulu, tunjukkan, murtad Bang dulu Suma. gitu. Udah Nggak diam, ada diam, begitu. diam, penipu. Kalian Nah, semua penipu. saya buka Udah. data ya. Saya mau yang Kristen yang agak berisi. Turun. Kau turun ke gereja Isa Ibu Assalamualaikum Jari. Bang Zuma. Pendeta. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bang Zuma. Bang Zuma, bentar Bang Zuma, bentar aja Bang Zuma, bentar aja ya. Jangan kalau mau mencari nabi penyelesai itu jangan ke Islam dulu karena Islam itu 500 kemudian baru nyampe. Jadi ke 500 tahun sebelum itu Tadi dikatakan di dalam Yohanes 12:31. Sekarang penyesat itu dilemparkan keluar. Sekarang itu kapan kok larinya ke abad ke-7? Inilah otaknya bernanah semua, bernanah otaknya. Bernanah otak kalian itu. Kalian masuk ke Al-Quran. Di Al-Quran itu ada ilmu lugat, ada ilmu nahwu saraf, ada kemudian ilmu istiqaqah, akar kata, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu ba'di, ilmu qiraat, ilmu aqaid, usul fikhi termasuk di dalamnya, ilmu nasik, ilmu mansuk, apalagi ilmu hadits, ilmu wahbi. Itu adalah kaidah-kaidah ilmu yang harus, disiplin-disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk mengambil intisari ayat per ayat di dalam Al-Quran. Bukan seperti Bible. Saya tanya, ilmu apa yang harus saya kuasai? Buku apa yang harus saya beli supaya saya itu bisa tahu Bible? Apa yang dibilangnya tadi? Kamu Baca. dulu harus baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Terus habis itu kamu berdoa. Apa? Kalau yang kayak gitu baca, aku tiap hari baca, berdoa tiap hari aku berdoa. Berarti sudah layak kan aku memberikan pemahaman Bible. Berarti kalau cuma itu syaratnya. Kecuali Anda mengatakan dibaptis dulu pakai air ketuban kuda. Wah, baru aku tidak bisa. Aku tidak bisa kalau itu. Tapi kalau dibilang baca, berdoa, itu pekerjaan saya tiap hari. Bilang aja bodoh dulu. Bodoh dulu, jangan pakai akal dulu baru bisa. Nggak ada itu. Kalau Anda mau membawa Al-Quran, kuasai dulu ilmu-ilmunya, baru bahas Quran. Jangan Anda seenak perut, ini aneh. Ternyata dasarmu apa? Google terjemahan. Islam tidak akan diterima oleh dunia andai saja pemahaman Anda itu benar terhadap Islam. Orang Arab tidak akan menyembah Allah sekiranya tuduhan Anda yang tak berdasar itu sesuai dengan sesuai yang sebenarnya. Karena Anda itu tidak paham. Kalian tidak paham kitabnya Yahudi, kalian tidak paham kitabnya umat Islam. Makanya kalian kayak gitu, nyembah makhluk yang keluar dari kubur. Udah dibilang penyesat itu bergelar apa? Masih ke Al-Quran. Emang ada Yesus mengatakan gelar daripada penyesat itu adalah Allah? Ada? Hah? Sedangkan Biblemu bertaburan kata Allah di dalam. Gelar penyesat setelah Yesus menurut Yesus itu adalah Kristus. Sedangkan kalian adalah pengikut Kristus.
Memang ada bodoh-bodohnya ini. Ayo naik. Siapa gelar penyesat itu setelah Yesus menurut Yesus? Dan ingat Yohanes 12 nomor 31 kata Yesus, penyesat itu sekarang. Sekarang. Bukan 7 abad kemudian, sekarang. Lanjut teman-teman. Bang Juma, Siap. orang yang sesat itu, izin dulu Bang. Bang Andi, Orang yang sesat itu, Allah yang memaksakan dia sesat atau dia memilih sendiri sesat? Dia milih sendiri. Ayatnya jelas. Mereka yang memilih. Mereka yang memilih sesat. Bukan Allah yang memilihnya. Tetapi mereka sendiri. Cuman Allah punya 2 penggarisan. Orang-orang sesat dan orang-orang beriman. Orang-orang yang memilih sesat, Allah kelompokkan ke dalam kelompok orang yang sesat. Dikirim setan kepada mereka karena mereka memilih itu. Al-Quran surah Ibrahim ayat 27. Orang yang memilih beriman, maka diutus kepada mereka roh kebenaran, yaitu Al-Quranul Karim, menjadi panutan dalam hidupnya. Gitu. Nah, Kalau mereka begitu- memilih sendiri kok. Kalau begitu siapa penyesat sejati di muka bumi ini? Iblis. Iblis yang kata Yesus bergelar Kristus. Yesus yang ngomong. Yesusnya yang ngomong. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu. Berarti gelar kemudian daripada penyesat itu adalah Kristus, tapi palsu. Susah kali lah orang-orang ini. Kok bertanya lagi susah, memang susah. Oke, bentar dulu Rames, saya mau dengerin Rames topiknya. Saya Rames, mohon dengerin. maaf. Dengerin Bang dulu. Andi, saya mohon maaf ya. Dengerin dulu. Kalau kau mau diskusi, masuk ke materinya. Ada yang ingin Siapa? disampaikan Bang Dian tadi, silakan. Ya izin silakan. sebentar. Sorry. Ini ada tamu. Izin sebentar Bang Handi. Hari ini mohon maaf Bang Ari Kristen atau Muslim Bang Ari? Halo. Muslim. Izin Kang punten ya dibawa dulu saja ya, mohon maaf ya Kang ya. Kita prioritas. Mau tanya teh, Bang Juma. Gimana? Silakan. Halo teh. Tapi jangan lama-lama, Ikhwan ya. Jangan lama-lama. Ya. Apa yang mau disampaikan? Istilah Bang. Halo. Ya, silakan. Bang Zuma ini mau bertanya sama Gurunda. Silakan. Iya, gimana Bang? Saya tuh bingung Bang Juma. Istilah Yesus bangkit di hari ketiga itu kalau dalam kita itu di akhir zaman, kalau di hari mereka Pindah berarti topik deh. maaf Bangkit. bos. Yesus bangkit di hari ketiga. Di situ tidak ada dikatakan Yesus bangkit. Itu tuduhan mereka. Yesus mengatakan anak manusia. Anak manusia yang bangkit pada hari ketiga. Dan anak manusia itu kan banyak. Bukan cuma Yesus, Yudas anak manusia. Paulus juga anak manusia. Bukan Yesus mengatakan Yesus bangkit. Iya Bang, kalau Yesus berbicara mengenai hari kiamat itu dia berbicara hari terakhir. Hari terakhir itu maksudnya hari orang-orang itu di padang mahsyar. Penentu terakhir orang ke neraka atau ke surga. Siap Bang Juma, siap. Izin Bang ya. Berarti istilah mereka Siap. saja ya Bang Juma. Yes. Izin Bang Ari cukup ya, mohon maaf ya Bang Ari ya. Nanti gampang itu bisa oke. Terima kasih, di room kita beda ini. Kita khususkan dulu. Saya izin diturunkan ya Bang ya. Siap bos. Iya, oke. Bang Rames, bagaimana Gurunda ini Rames nih mau diskusi lagi atau bagaimana? Kalau bisa diskusinya jangan kemana-mana nih, kan ada arahnya sudah jelas. Siap Bang Rames? Bentar, saya masih ada tamu. Sebentar ya, 5 menit. Silakan rekan-rekan Kristen yang mau diskusi, silakan diketik di bawah Oten minta naik ya. Tapi yang tadi ya saya rasa yang tadi yang cuman datang cuap-cuap nggak perlu lagi minta naik lah. Yang mau betul-betul cari ilmu, berdiskusi baik-baik. Yang Muslim izin ya, tap layar sama langsung mohon dibantu. Jangan dulu multi. Saya terpaksa menolak ya yang Muslim ya. Oke, silakan. Selamat bergabung.
Pariko 88. Selamat bergabung monitor Bang Pariko, mohon maaf. Muslim atau Kristen Bang Pariko? Halo. Bang Pariko. Oke. Terpaksa di bawah dulu. Tasrifin monitor. Tasrifin. Tasrifin, silakan Bang Tasrifin. Langsung karena kita prioritasnya untuk rekan-rekan dulu yang Kristen ya. Ya, jadi saya bicara dulu. Iya, silakan. Sebelumnya saya mohon maaf untuk abang saya, guru unda saya, Bang Andi. Saya mohon maaf, mungkin saya sudah masuk dan berbicara dengan Bang Suma. Ya, untuk Bang Suma juga saya mohon maaf. Saya terpaksa melakukan hal itu karena saya tidak ingin hal ini terus berlarut-larut. Banyak orang menafsirkan kitab orang. Saya bisa tunjukkan kepada saudara semua, tanpa harus menafsir kitab, saya masih mampu berdiskusi dengan baik. Tanpa harus menafsirkan kitab. Ya, oleh karena itu saya sekali lagi saya mohon maaf untuk Bang Andi, orang yang saya sangat hargai ya, saya hormati dari dahulu, saya menghormati beliau ya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, boleh rekan-rekan yang Kristen silakan yang mau berdiskusi, tentu berdiskusi yang baik ya. Bukan mau naik ke atas tantrum begitu nggak jelas gitu. Ya. Oke, nggak ada. Silakan. Ini Muslim atau Kristen? Ikhwan Pila mohon dibantu gas lop oranye ya. Selamat bergabung Bang Ardi, mohon maaf Muslim atau Kristen Bang Ardi? Bang Ardi. Bawa dia. Bunda, coba dari Bunda ini, Bunda ini aku nggak bisa nih. Kenapa nggak tahu ini? Oh, situ berisik itu loh. Nah, udah nggak bisa ini. Lemot Bukan jadi. moderator sih kita, jadi nggak bisa Bang Andi, ngelupin. Bunda Miska, monitor Bunda. Itu Bang Andi boleh dikondisikan jadi moderator Bunda. Izin ini kayaknya Bundanya nggak monitor ini. Sebentar ya, Bang Hendy. Lanjut. Kasih topik itu si Rames itu. Ya, Ramesnya jadi. Ini ada tamu nih. Wah. Ya, siap, oke. Itu udah dijadikan moderator. Bang Andi sudah monitor tuh Bang Andi udah. Kami ini agak lemot. Bantu Ya. Ikhwan Pila yang di bawah. Saya minta bantuan rekan-rekan ini agak lemot ini bahaya. Bantu ini Pak Dian. nggak seimbang. Pak Silakan Dian. bantu gas lop oranye. Silakan Bang. Pak Dian, tadi suara saya kedengaran kan? Kedengaran. Oh iya. Ya, terima kasih. Saya itu aja sih. Saya selebihnya saya mohon maaf ya atas saudara semua ya. Saya pamit turun ya. Oke. Silakan. Terima kasih Bang. Izin yang di bawah mohon dibantu di gas tap layar ini nggak seimbang ini. Bantu ya. Kejar 500k ya. Kemudian saya minta yang Muslim mohon di hold dulu ya. Biar trafficnya nggak jelas ini nggak apa teratur. Ya. Selamat bergabung Bang Zul. Abang Da apa atau kakak ini? Terima kasih sudah bergabung. Monitor Bang. Wah, oke. Oke. Bang Den Mas.
Bang Denmas, mohon maaf, Muslim atau Kristen? Turunkan saja, Bang. Turunkan saja. Kenapa? Oh, izin Bang, saya turunkan. Oke, Sinku. Monitor, Muslim atau Kristen? Halo Bang Sinku. Oke. Cantik, monitor cantik. Cantik. Oke. Izin yang Muslim, tolong kalau misalnya Anda kepencet multi langsung dibatalkan saja ya, ditekan lagi tombol multinya, batalkan. Ini biar nggak apa, biar jelas gitu loh. Oke. Terry Tri, selamat bergabung Bang Terry Tri, Bang Terry kakak atau apa ini? Halo, monitor, Masya Allah. Dikondisikan dulu rekan-rekan yang mau naik, mau diskusi, cari tempat yang sinyalnya baik ya. Selamat bergabung Bang Jahid, Kang Jahid, monitor. Kang. Oh, Muslim atau Kristen Bang? Nggak boleh tanya masalah Nabi Adam. Sebentar, saya tanya dulu, Anda Muslim atau Kristen? Nggak mau tanya masalah Nabi Adam. Anda Muslim atau Kristen? Susah amat Bang. Muslim atau Kristen? Nggak mau tanya itu. Anda Muslim atau Kristen? Nggak mau tanya masalah Nabi Adam di bawah. Di sini nggak abu-abu Bang, kita dialog lintas agama Bang. Bukan masalah curhat di sini Bang. Ya. Anda kalau mau naik ke atas, kami konfirmasi supaya apa? Supaya jelas, supaya gurunda kami, Anda berdiskusi itu tahu arahnya, bahasanya disesuaikan gitu loh. Paham ya? Izin sama rekan-rekan yang Muslim di hold dulu, jangan dulu minta multi ya. Selamat bergabung Bang Benki, Kak Benki. Iya dengar. Oke, mohon maaf, saya konfirmasi Anda Muslim atau Kristen? Kristen. Oke, ini ada tema diskusinya edukasi ketuhanan atau silakan saya minta ini diskusinya tertib ya Bang ya, bergantian. Anda akan langsung diarahkan dengan gurunda kami Bang Zuma. Siap Bang ya? Oke. Oke, lanjut Gurunda Zuma. Ini ada Bang Benki ini Gurunda. Silakan. Ya, biarkan beliau yang memaparkan dulu, silakan. Kenapa lah kalian gelisah, kepanasan kalau Yesus yang kami sembah, yang kami anggap Tuhan, kalian gelisah? Coba lo jawab. Duh, kok diam semua? Kenapa gelisah kalau kami menuhankan Yesus gitu ya? Kenapa Anda gelisah kalau kami menuhankan Yesus, kami menganggap Yesus itu sebagai juru selamat? Kenapa Anda gelisah, kepanasan? Jawab coba. Enggak gelisah kok, biasa aja. Mau tanya kalian bahas-bahas. Oh, kita bahas supaya umat Islam itu jangan terkontaminasi penyembahan terhadap makhluk kuburan, itu aja. Oh, berarti kalau Anda takut terkontaminasi, apa namanya, bekali dengan kepercayaan Anda, iman Anda. Justru karena itulah ini pembekalan. Terbalik Anda ini terbalik. Pembekalan. Ini sudah Anda bagian dari seorang pembekalan. dosen agama Islam, tapi mengejek-ejek agama lain. Ini sudah pembekalan supaya umat Islam itu tidak percaya kepada uang palsu, maka uang palsunya harus kami jelaskan kepada umat Islam. Jangan hanya berkata palsu, palsu, palsu. Kami harus buktikan kepalsuan itu di tengah-tengah umat. Begitu. Justru yang terlihat ini Anda yang kepanasan, uang palsunya dibahas. Itu sih yang saya lihat. Justru Anda yang panas.
Izin Bang Gurunda, saya gini, saya mau tegaskan, Benki, Anda mau diskusi atau mau curhat di sini? Kalau mau diskusi, tadi saya bilang, diskusi itu bukan memojokkan pribadi Anda. Yang sedang kita bahas ini adalah pengajaran dasar keimanan. Kenapa kok malah curhat? Kau siap diskusi atau tidak? Buka, kau punya mute. Mau diskusi atau tidak? Nih kalau nggak mau diskusi kita turunkan ini. Mau menang sendiri, kamu buat koma. Lo kayak ya, nggak bermutu. Ya sudahlah, kau berarti turun ya. Kalau begitu ya, udah oke. Ini kok malah curhat di atas. Malu Tuhannya dibahas. Ada tamu ini Bu Gurunda, sebentar saya izin sapa dulu. Paci. Selamat bergabung Paci. Halo. Paci. Wah, oke lah. Ya oke, Paci kayaknya Anda dibawa dulu ya. Bima Setiadi, terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf, Muslim atau Kristen Bang? Halo? Bima Setiadi. Panggilan ketiga ya. Bang Bima Setiadi, mohon maaf. Bima Setiadi, terima kasih sudah bergabung. Oke. Ranea. Ranea, monitor. Ranea. Oke. Ardiansa. Pak Ardiansa, monitor Iya. Pak Ardiansa. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada yang mau disampaikan, Bang? Iya, iya. Ada yang mau disampaikan? Ya, saya ini kebetulan saya ngefans sama Bang Juma, makanya saya pingin naik. Gitu. Boleh disampaikan sebentar Bang ya, izin Bang ya. Bang Ardiansa, ada yang mau disampaikan dengan Gurunda, silakan. Tapi mohon maaf waktunya jangan lama ya. Izin Bang. Oke. Assalamualaikum, Gurunda Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma aja Bang. Ya. Perkenalkan dulu Bang Juma, saya dari Manado, Sulawesi Utara. Siap. Saya mendengar dari Bang Goto itu ada perkumpulan apa ya, saya sudah lupa namanya, PPI mungkin. Itu katanya beliau, Bang Goto itu termasuk organisasi yang didirikan oleh Bang Juma. Benar Bang Juma? Organisasi apa? FDII ya? FPI mungkin kalau nggak salah. Oke, Bang Saya Ardiansa, nggak ada. mohon maaf. Ya sebentar ya Bang Ardian. Yang hal begitu kita komunikasikan di belakang layar karena kita mau diskusi Bang ya. Saya izin Bang, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat, kita turunkan Ya, dulu Abang oke. ya Bang ya. Jazakallah. Terima kasih dukungannya rekan-rekan Muslim ya. Bantu tap layar saya, sapa dulu. Kak Nyahu, waduh namanya susah banget ini. Oh Nyak Husna, selamat bergabung. Muslim ya Kak? Monitor Kak Nyak Husna. Oke. Saya turunkan yang nggak menyahut ya. Ken Renma, mohon maaf, Muslim atau Kristen Anda? Kristen. Oke. Ini room diskusi bukan room curhat. Kalau Anda naik, ya oke. Anda siap dengan tema diskusi, Anda mau mengikuti alur diskusi dan kita bukan curhat Bang ya. Siap Bang? Oke, sip. Oke.
temanya adalah edukasi ketuhanan. Silakan abang. Seperti biasa tadi bang beliau melihat Anda baru ditanggapi oleh beliau. Oke. Sebentar ya. Sebentar saya sapa dulu nih. Fikri, mohon maaf, Muslim atau Kristen? Kristen. Fikri. Bukan, sebentar. Theo Zain ini Muslim atau Kristen? Theo? Muslim. Oh, ada yang mau disampaikan bang? Apa ya mau sampaikan? Tetap Silakan. semangat hari ini. Tetap semangat Bang. hari ini. Allahu Akbar. Oh ya, oke. Jazakallah bang ya. Saya izin diturunkan, kita mau diskusi dulu lanjut ya. Mohon maaf. Terima kasih atas dukungannya. Silakan bang Ken. Dengan ini biasanya abang diminta menanggapi, nanti bang Zuma baru menanggapi. Silakan bang. Oke. Baik, ini karena apa judulnya edukasi ketuhanan ya. Ya, silakan. Ya. Seringkali Muslim mengklaim bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi maupun Nasrani adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Muslim. Tetapi kalau kita melihat indikator-indikator yang ada, kayaknya berbeda sekali. Misalnya, kalau di Islam Tuhan Allah SWT itu punya kurang lebih 100 nama, tetapi tidak ada nama Yahweh yang disembah oleh Yahudi dan Nasrani. Kemudian kalau kita melihat pribadi Yesus dan Muhammad, kita melihat dua profil yang berbeda sekali. Yesus mengajarkan kasih, bahkan mengasihi musuh. Tapi kalau Muhammad, kita lihat betapa banyak orang yang pernah dia bunuh. Nah, Muhammad mengklaim bahwa itu perintah dari Tuhan. Tapi Yesus tidak pernah membunuh. Nah, kita bisa melihat satu gejala itu saja, sudah kelihatan. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk pergi ke Mekah, menyembah batu hitam, keliling-keliling batu hitam, bahkan sampai mencium batu hitam. Itu sesuatu yang tidak diperlakukan oleh Tuhan di Yahudi dan Nasrani. Dan masih banyak hal lainnya ya, yang seperti itu. Nah, katakanlah kalau Tuhan yang disembah oleh Yahudi dan Nasrani tidak pernah mengajarkan untuk mengawini sampai 4. Tapi Tuhan yang disembah oleh Muslim bisa sampai 4. Dan sebagainya. Ya, itu pengantar dulu. Oke, baik. Jadi kita berbicara mengenai Tuhannya umat Islam, Tuhannya Yahudi. Jadi kami umat Islam itu tidak seperti aliteng yang mengklaim diri menuhankan Tuhannya Yahudi, kemudian ngambil Tuhannya Yahudi, ngambil kitabnya Yahudi, mengklaim Tuhannya Yahudi dan seterusnya. Lalu saudara bertanya, menyatakan Tuhannya Yahudi itu tidak ada pernah bergelar Allah SWT. Sama Tuhannya Yahudi juga tidak pernah bergelar Yesus. Tuhannya Yahudi tidak pernah bergelar Theos, tidak pernah bergelar Zeus, tidak pernah bergelar Pneuma. Itu Tuhannya Yahudi itu. Tapi Tuhannya Yahudi itu bergelar Sang yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, sama seperti Tuhan kami. Tapi lagi-lagi di Islam tidak mengklaim. Islam benar-benar lurus dalam kaidah bertuhan. Islam hanya punya satu kitab, tidak mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, dirampok lalu ditempel di Al-Quran. Tidak seperti agama aliteng, agama dari barat. Bukan agama dari Timur Tengah, tapi agama dari barat, penyembah dewa Zeus, dewa Theos. Dewa Theus disembunyikan identitasnya lalu disebut Bapak. Padahal itu adalah dewanya orang Romawi yang dibungkus dengan kitabnya Yahudi biar dianggap keren, biar dianggap bahwa agama Kristen itu bukan pagan dari barat, tapi agama yang dibawa oleh nabi-nabi Yahudi. Padahal nol, bullshit. Saya terangkan kepada saudara, umat Islam itu tidak pernah mengklaim bahwa Tuhannya umat Islam itu Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Oh sorry lah, sorry. Umat Islam hanya diajarkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim. Orang Yahudi Abraham kok,
Hanya Kristen yang ikut Ibrahim. Tuhan datang kepada Ibrahim, berserah dirilah dia. Lalu kemudian Nabi kami Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Nah, yang didatangkan kemudian kepada kami umat Islam adalah wahyu Allah yang datang kepada Nabi kami Ibrahim, yaitu Tuhan alam semesta. Kalau Tuhan Anda kemudian dikatakan metong, Tuhan Anda nete, EGP, urusan ente. Saya tidak mengklaim itu, Tuhan saya yang ada di Al-Quran. Kalau kemudian Anda menemukan ada kesamaan, yaitu dari talu. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaquba. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian juga kepada Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kami Islam itu diajarkan melalui Al-Quran. Belakangan baru ada buku dari barat di bawah penjajah Belanda. Ero-ero, bukan urusan saya buku itu. Buku itu masuk ke Indonesia, mengambil istilah kitab kami, dari talu. Sekarang kami yang dituduh menyamakan nenek Lukiper, film kartun Kapang. Am kuntum syuhada ishadara Yaqubal maut. Apakah kamu bersaksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, libanihi, kepada anaknya, mata ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Qalu, anak-anak Yakub menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Yakub kemudian anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan yang disembah nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepadanya. Gak ada urusan dengan perjanjian lama yang dibawa oleh penjajah Belanda itu. Pih! Apa itu? Dibilang firman Tuhan kagak, dibilang sabda Nabi juga bukan, hanya buatan lembaga Bible. Pret. Kami nggak ada mengklaim menyamakan, nggak ada. Bahwa Tuhan kami harus sama seperti kami Allah. Kalau dia tidak sama dengan Yahweh, urusan lo. Kalau nggak sama dengan Tuhannya Yahudi, urusan lo. Siapa yang berkiblat ke Yahudi? Emang kami nggak berkiblat ke sana. Kiblat kami Al-Quran. Sekarang Anda yang berkiblat ke Yahudi, bukan Islam. Sedangkan kamu itu menyembah roh. Tuhannya Yahudi bukan roh. Tuhan Anda manusia. Tuhannya Yahudi bukan manusia. Tuhan Anda makhluk kuburan. Tuhannya Yahudi bukan makhluk kuburan. Ente yang harus sadar. Puik. Kenapa jadinya kami yang Anda pretelin? Kami Tuhan kami Allah, selesai. Yahudi mau mengakui, Yahudi tidak mengakui, EGP, bukan urusan kami. Selesai kami itu, nggak ada urusan. Yang jelas Tuhan kami maha suci, Tuhan kami maha tinggi, bukan makhluk. Mau sama dengan Yahudi ke, mau tidak sama ke, nggak ada urusan. Tuhan kami Allah, yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, ente itu yang bermasalah. Tuhannya Yahudi dalam Ulangan 32:39. Moderator, ini ada batas waktu nggak? Tuhannya orang Yahudi tidak mati, tidak dihidupkan. Tuhannya orang Yahudi maha suci. Tuhannya orang Yahudi menghidupkan dan mematikan. Tuhanmu dimatikan, dihidupkan. Ente yang bermasalah. Tapi ente ngaku Tuhan ente sama seperti Yahudi. Kami kagak. Silakan, kebohongan dimulai. Lanjut. Ya. Tanggapi ya. Ya, bohong dimulai. Lanjut. Anda mengklaim bahwa kitab Anda tidak melanjutkan dari Tuhan Yahudi dan Tuhan Nasrani. Oke, saya setuju. Mulai bohong kan? Kalau nabi-nabi orang Yahudi yang ada di dalam Al-Quran dikeluarkan. Mulai bohong kan? Bukankah orang Muslim Muhammad bantah dulu, Tuhan lu ini berbicara Tuhan, bukan Nabi. Hostnya diluruskan dong, karena hostnya tinggal diam aja, bikin tema tapi pematerinya bahas yang lain, kok bahas Nabi. Lu bahas Tuhan lu yang nonotnya dipotong bulan hari ke-8, yang nenen sama manusia, bahas itu. Jangan kau bahas Nabi.
Apa sih ini? Bikin habis beras aja kau tinggal di Indonesia. Bang Ken, mohon maaf, itu kan temanya ketuhanan. Berarti yang sedang kita bahas itu masalah ketuhanan, Bang. Sesuai tema pintar. berarti, Bang. Kok bahas Nabi pula? Iya. Silakan, Bang. Ya kalau Abang kan tadi sudah disepakati nih sesuai dengan tema. Ya berarti itu yang sedang dibahas gitu loh. Abang siap berdiskusi Bang Ken Remaus sesuai tema, Bang? Keren hostnya. Oh, aplaus dulu. Mantap. Ini momotnya Bang Gurunda, saya momot. Bunda Miska mungkin lagi ada kesibukan. Mantap. Silakan Bang Ken. Anda buka mute-nya. Tuhan lu yang lu bahas, Tuhan lu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu yang kau bahas. Jangan kau bahas Nabi. Dari talu Al-Quran udah lengkap. Tuhan kami Allah, nabi-nabi kami ada. Lu yang berusaha mengaitkan agama lu dengan orang Yahudi. Ya, kasih saya bicara. Iya, Bang, izin saya persilakan Anda bicara. Temanya kan ketuhanan nih, Bang. Iya, Ya kan? Iya. Anda Ya boleh. Ya oke, silakan Tuhan. Temanya Tuhan, Bang. Silakan, Bang. Ya, oke. Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dan orang Nasrani ketika menyuruh menyampaikan kepada pesuruhnya datang ke dunia, dia memberikan surat kuasa, yaitu mujizat. Musa sebagai pembawa agama Yahudi, ketika disuruh Tuhan untuk melaksanakan perintahnya, dia bisa membelah laut. Yesus ketika turun ke bumi, dia bisa menghidupkan orang mati. Nah, bagaimana dengan Muhammad? Host, Karena Allah dia yang bahas disembah mujizat oleh orang host, Kristen. dia tidak membahas Tuhan host. Hantam Bang, tutup panci. Bagaimana menyampaikan Hantam tutup panci kepalanya host. Orang bahas Tuhan kok bahas mujizat. Beto. Tuhan kau yang nenen itu loh, nama nenen itu loh yang kau bahas. Kok bahas mujizat pula kau. Ini sudah satu apa ya? Satu kesalahan tempat. Anda menyamakan Tuhan Yahudi dengan Tuhan Anda, itu padahal nggak nyambung. Satu, kedua, mujizat kok disandingkan dengan Nabi, satu sisi sandingkan dengan Tuhan. Bang, temanya ketuhanan aja, Bang. Silakan, Bang. Ketuhanan aja, Bang. Siapa yang tutup panci, host? Jelaskan masalah Tuhannya aja dulu, ada berapa? Ada 1, 2 atau 3? Itu. Lanjut, silakan. Ya, lanjut. Tuhannya Silakan, Yahudi Bang tidak Ken. berkelamin, weh. Tuhannya Yahudi tidak yang berkelamin. saya mau sampaikan, Tuhanmu berkelamin. Bahas cara itu. kerja Tuhan kita. Kok cara Tuhan kerja Yahudi dan Tuhan? Nasrani. Yang dibahas ini Tuhan, bukan cara kerja. Cara kerja kok kemudian puasa 40 hari lapar, piye toh? Aduh. Bukan Gini itu. aja, izin Gurunda, begini aja lah, Iya, begini silakan. aja. Anda tidak fair, Izin. Anda tidak fair. Bang Ken, saya mohon maaf, saya ambil alih sebentar, izin Gurunda. Bang Ken, gini aja deh. Tuhannya Musa itu kan Esa Ehad. Nah sekarang kan abang ini Tuhannya ada berapa? Itu aja dulu biar gampang. Nanti baru bicara pengajaran itu berkembang, Kita, Bang. untuk mengetahui Tuhan yang benar, Islam, Kristen, dan Yahudi, kita bisa melihat cara kerja Tuhannya. Bang, aduh. Ambil alih dulu sebentar. Bang Ken, di sini edukasi ketuhanan. Kami tanya sama Anda, siapa sejatinya satu-satunya Tuhan, pencipta langit dan bumi di keimanan Anda, dan sebutkan namanya siapa? Yahweh. Bapak Naro. Langsung aja. Yahweh. Cuman satu namanya Bapak Naro. Bapak, anak dan roh disingkat. Biar kelihatan satu. Singkat aja. Yahweh. Atau rujak. Rujak itu kan Bagaimana satu dengan kata Tuhan tapi Anda? di dalamnya ada Ketika kedondong, Anda ada setiap mangga. ibadah keliling batu hitam dan Itu prosesi ibadah orang ngapain kau urusin? Itu balik Ngapain lagi kau ke sana urusin? ini Bang Ken ini. Kalau kau Udah mau gini bahas aja. begitu, agama Kristen pertama itu cium-cium patung. Cium-cium patung. Tangan kanan pegang kaki patung, tangan kiri masukkan amplop, hidung lekat di patung. Itu yang kau pikir. Orang Yahudi nggak pernah menyunat Tuhannya. Orang Yahudi tidak pernah netein Tuhannya. Itu yang kau bahas. Jangan prosesi ibadah, urusan-urusan kami. Kami mau terbang dalam ibadah, kami mau berenang, itu urusan ibadah kami dengan Tuhan kami. Yang kau bahas Tuhan lo. Tuhan lo yang kau bahas, yang berak celana itu.
Masih bayi itu pasti beda celana, belum ada pampers waktu itu. Ah, kau ini malah bahas yang lain. Mana sih? Bang Ken, dibuka mute-nya Bang. Jadi gini Bang, kita mulai diskusinya sederhana saja lah Bang. Tuhan Abang itu siapa Bang? Badaro. Tuhan Abang siapa Bang? Yesus Tuhan bukan Bang? Iya. Oke, Bapak siapa Bang? Yahweh. Roh? Burung merpati. Nah, kan jadi enak kalau begitu udah. Berarti abang tunggal ya. Tolong kasih saya waktu untuk bicara. Sebentar. Nanti abang baru bicara pengajaran. Ya. Oke. Berarti sudah dapat. Lanjut Bang Zuma, Gurunda, silakan. Biar gampang aja saya. Rupanya channel ini hanya mau menyerang kekristenan. Biarkan kami juga bisa menyerang keislaman. Lihat temanya mengenai Anda kan menjelek-jelekan Tuhan kekristenan. Bukan menjelekkan, siapa yang menjelekkan Tuhan lo? Kapan saya menjelekkan Tuhan lo? Tadi bilang Tuhan berak, Tuhan. Lah, emang Yesus berak? Kamu pikir waktu itu sudah ada lem LT kok untuk lem anusnya? Sekarang saya mau tanya. Udah, kau bahas ketuhanan dulu. Ya, Bahas Tuhan saya, ketuhanan Tuhan dulu. Yesus itu tidak pernah menyuruh mencium batu hitam. Tidak pernah. Pernah nggak dia menyuruh untuk menyembah dirinya? Tidak. Anda coba cari cara. Terus kenapa kau lakukan? Kenapa kau lakukan? Kenapa? Ya kan dia sebagai guru. Yesus Kenapa kau adalah guru. lakukan? Ada perintahnya nggak? Saya sebagai murid saya mengikuti guru. Ada perintahnya nggak? Ada. Mana coba tunjukkan. 28. Matius 28 ayat. Menjadi murid, bukan menjadi penyembah. Ya, maka saya melaksanakan perintah guru. Nah, di mana gurumu mengajarkan kau menyembah dirinya? Tidak ada. Ya, terus kau lakukan siapa? Saya sebagai murid menaati murid guru. Durhaka kau itu. Anda itu yang menyembah batu hitam itu budaya Islam. Emosi itu. dia, emosi. Kamu yang emosi. Emosi dia, emosi. Tidak. Apa tidak? Anda boleh menjelek-jelekan Tuhan saya. Saya tidak menjelekkan Tuhan Anda. Saya tidak menjelekkan Tuhan Anda. Andalah yang menjelekkan Tuhan saya. Tidak. Saya mempermasalahkan problem. Apa tuh? Ketuhanan di dalam Islam, Kristen, dan Yahudi. Iya, ketuhanan dalam Kristen itu menyembah makhluk kuburan. Coba. Kau tunjukkan kepada saya, orang Yahudi menyembah makhluk kuburan itu di mana di kitabnya mereka? Coba. Saya mau lihat. Yesus tidak ada dalam kuburan sekarang. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Saya tanya. Yesus akan datang sebagai imam mahdi. Tunjukkan kemudian kepada saya orang Yahudi menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Silakan. Anda tuh yang menyembah orang di kubur. Muhammad sekarang lagi ada di kubur itu. Bukankah dia Orang adalah rohnya kamu? sakit. Orang sakit. Tuhan kami bukan Nabi Muhammad. Loh, Rob, dia adalah Robnya kamu. Rob itu apa? Tuhan. Hah? Rob itu Tuhan. Masa? Rob itu Tuhan. Coba kau tunjukkan di mana dalilnya Nabi Muhammad itu Rob. Silakan. Nanti kamu cari sendiri aja. Muhammad suruh kamu cium batu kan? Muhammad suruh kamu cium kencing onta, kamu minum kencing onta kan? Penghujat ini, teman-teman. Di kerangkeng aja teman-teman. Bawa ke gereja, suruh dia minum kencingnya Pak Pendeta. Jangan di sini. Tomat tantrumnya. Kelihatan aslinya. Tubuh pendek ini. Saya izin sapa dulu. Very well. Monitor very well. Very well. Very well. Mohon maaf, Kristen atau Muslim? Oke. Gak lama-lama. User 16 Muslim atau Kristen Bang? Panggilan kedua user 16. Halo. Naena, terima kasih sudah bergabung. Ini Muslim kayaknya. Bunda Naena Muslim. Maaf kepijit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda kami turunkan ya, mohon maaf. Ya. Bantu di bawah love orange rekan-rekan ya.
Yang mau naik ini Oten kirim permintaan typing aja lah ya, nggak usah multi ya. Jadi kawan-kawan yang Muslim juga jangan minta naik dulu ya, kita cari Kristen dulu nih. Banyak yang minta naik nih Bang Dian, tapi saya nggak tahu yang mana Islam, yang mana Kristen ini di bawah. Nggak tahu saya milihnya. Nggak apa-apa Bunda, gerak cepat aja, nanti saya bisa seleksi. Oke. Izin ya, rekan-rekan yang Muslim mohon sekali untuk tidak multi dulu, yang Kristen saja dulu. Bubur ayam, selamat bergabung. Ya, disapa kalau Muslim turunan aja Bang Dian. Iya paham. Bubur ayam, panggilan kedua. Oke, Tiwi, kok malah ngopi? Tiwi. Oke. Ya. Android, wih namanya keren ini. Selamat bergabung Android. Selamat bergabung. Oke, mohon maaf, Anda Muslim atau Kristen, Bang? Kristen. Oke, bersedia berdiskusi. Di sini ada temanya edukasi ketuhanan. Jadi kita tidak berbicara pengajaran, kita tidak berbicara yang lain-lain, Bang ya. Siap, Abang? Enggak bisa ya. Dan ini bukan room curhat, Bang ya. Abang siap berdiskusi? Iya. Oke. Saya mendengarkan aja, Bu. Apa? Tanya tentang keislaman aja dulu. Nah, kalau itu saya ya itu tadi cuman pengen ngerti ketuhanan aja, Bu. Oke. Ya mungkin kawan-kawan ya Bang Zuma atau Ustadz Al, silakan ini mungkin mau diperkenalkan Tuhan Islam atau mau ditanya dulu Tuhan dia ada berapa? Silakan. Nggak usah Bu, saya di bawah aja dengerin nggak apa-apa. Nggak apa-apa, di atas saja Bang Android. Kalau saya sudah mengerti nanti baru saya naik kembali, saya bertanya. Abang Android Kristen ya Bang? Ya. Denomnya Tapi saya apa Bang? bisa dengerin ini. Oh, Katolik atau ini Abang ini mohon maaf. Protestan. Oh, Protestan. Abang kalau kita bertanya boleh nggak sama Abang nih? Nggak usah. Bunda? Mau ini. Oh ya sudah. Gimana Bang Zuma, Gurunda? Di bawah aja saya. Iya. Ada Pak Budiman, silakan naik Pak Budiman. Pak Saya Budiman nggak bisa nggak apa-apa nih. Nah ini bagus ini Pak Budiman ini. Nggak percaya lagi Yesus dia ini sebagai Tuhan. Lanjut silakan Iya. Gurunda. Ini udah nggak percaya lagi lagi. Yesus sebagai Tuhan ini. Silakan. Mau syahadat langsung dia tuh. Syahadat kan dia Bang Zuma. Oh, kalau saya tidak bisa dikendalikan orang, saya mengendalikan diri saya sendiri. Bagus. Mantap Sesuai Gurunda. dengan Lanjut. pemahaman dan keyakinan saya. Mantap. Keren. Nah, ini orang bagus. Lanjut. Bang Budiman, ini ada Gurunda Zuma. Mungkin kita bicaranya edukasi ketuhanan ini. Silakan dulu nanti ditanggapi oleh Bang Zuma ya. Silakan Bang Budiman. Ini ada tamu dulu sebentar ya, saya minta 1 menit. Sugiyarti, mohon maaf Anda Muslim atau Kristen? Sugiyarti. Oke. Silakan lanjutkan Bang Budiman. Oke, saya bernarasi sedikit mengenai tentang ketuhanan. Ya, konsep pemahaman saya dalam ketuhanan itu sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus, apa di dalam pengakuan Yesus, dan apa yang diperintahkan Yesus. Sederhana aja, itu aja. Oke, lanjut. Oke. Baik, saudara. Dalam kaitannya ucapan Yesus dalam Yohanes 17:8 itu ungkapan Yesus sebelum penyaliban. Kata Yesus, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Menurut saudara masih adakah firman tambahan atau sebagai bonus setelah Yesus mengungkapkan perkataan itu? Apakah ucapan-ucapan seperti keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa,
dan setelah 40 hari itu juga masih firman dari Yesus. Karena Yesus mengatakan segalanya telah aku sampaikan. Bagaimana menurut pandangan saudara? Silakan. Oke, di situ Yesus berbicara telah aku sampaikan. Berarti kalau kita simpulkan itu telah aku sampaikan, berarti tidak ada yang tidak tersampaikan. Betul apa enggak? Gimana? Ketika dia berbicara telah aku sampaikan, berarti di situ tidak ada lagi yang tidak disampaikan. Betul apa enggak? Iya, nggak ada lagi tambahan. Oke. Itu. Silakan. Berarti yang Matius 28 itu bukan ucapan Yesus lagi. Matius 28 apa bunyinya? Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Di situ Yesus berbicara pada saat di bumi apa setelah naik ke langit? Setelah dia mengucapkan segala sesuatu yang kuberikan telah aku sampaikan, kok ada penambahan lagi? Enggak, yang menjadi pertanyaan saya di situ. Baptislah ke ini. Itu pembicaraan Yesus tadi dalam pengakuan Anda. Berarti di situ, berarti di situ Yesus belum naik ke surga, belum naik ke langit pada saat itu. Berarti itu adalah bukan tambahan lagi. Itu tambahan menurut saudara tadi. Di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya menerima semua firman yang Yesus ucapkan dari mulutnya. Dan setelah menerimanya, murid-murid mengakui dia adalah utusan. Begitu juga tentang mukjizat-mukjizat Yesus. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu telah bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi perkataan Yesus seluruhnya mengakibatkan muridnya percaya dia adalah rasul utusan Tuhan. Mujizat-mujizat tindakan pekerjaan Yesus menyebabkan Yesus bersaksi kalau dia adalah utusan Tuhan. Pekerjaan Yesus, mujizat Yesus, semua yang dilakukannya di depan muridnya dan ucapan-ucapannya, semua yang diucapkan di depan muridnya, semua itu bersaksi kalau Yesus itu hanyalah rasul utusan Tuhan. Oke. Kalau Anda tadi memahami narasi saya itu, berarti Anda tidak perlu membicarakan hal ini lagi, karena jelas-jelas tadi disampaikan bahwa Yesus itu adalah diutus.